Setelah segmen apa itu stabilitas sistem keuangan, sekarang kita masuk ke segmen kondisi sistem keuangan di tengah pandemi COVID-19. Mencermati perkembangan terkini penyebaran COVID-19 di Indonesia, Bank Indonesia berkomitmen untuk selalu menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, terselenggaranya layanan sistem pembayaran yang aman, lancar, andal, dan efisien, serta memastikan ketersediaan uang rupiah di masyarakat. Merebaknya COVID-19 memang mengganggu aktivitas produksi dalam negeri. Semakin memukul perekonomian kita menjadi semakin melambat. Agar produksi dalam negeri bisa terdorong, Bank Indonesia memberikan insentif bagi bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu, yaitu ekspor, impor yang sifatnya produktif, UMKM, dan kegiatan ekonomi pada sektor prioritas. Jadi, dengan langkah ini, saat sektor usaha sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia memberikan kemudahan agar sektor usaha dapat bangkit kembali. Kondisi stabilitas sistem keuangan saat ini terjaga dengan baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia dan termasuk juga di Indonesia. Bank Indonesia tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Kita memonitor setiap hari, setiap menit, bagaimana kondisi dari sektor korporasi, bagaimana kondisi dari rumah tangga, UMKM, dan pada akhirnya adalah kondisi di sektor keuangan. Karena keempat komponen itu pada akhirnya akan berdampak kepada stabilitas sistem keuangan. Nah, bagaimana peran individu di dalam menjaga stabilitas sistem keuangan? Pertama tentu kita harus yakin bahwa otoritas di sektor keuangan yang tergabung dalam KSSK termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS menangani dengan baik kondisi stabilitas makro, stabilitas sistem keuangan agar tidak terjadi instabilitas sistem keuangan. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat forward-looking, preemptif untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari krisis kesehatan kepada krisis keuangan dan pada akhirnya di krisis di sektor keuangan. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan sebuah peradaban baru di dalam cara kita bekerja, cara kita melakukan transaksi dan sebagainya. Sebagai contoh, ya, sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19, kita akan melakukan transaksi secara online, ya. Dan itu membuka kesempatan kepada kita semua untuk melakukan aktivitas-aktivitas UMKM secara e-commerce. Oleh sebab itu, di balik kesulitan COVID-19 ini ada peluang sebenarnya, yaitu mendorong UMKM, mendorong digital ekonomi, dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan episode pertama ini. Kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya yang masih membicarakan tentang sistem keuangan, elemen, dan produk stabilitas sistem keuangan. Materi pembahasan tadi juga bisa kamu gunakan sebagai referensi untuk mengikuti blog competition yang sedang berlangsung di Kompasiana. Hadiahnya itu nggak tanggung-tanggung. Ada total uang tunai sebesar 44 juta rupiah yang bisa kamu dapatkan jika kamu terpilih sebagai pemenang. Caranya gampang. Cukup bagikan pengalaman atau opini kamu dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Atau kamu cek sendiri di kompasiana.com untuk lebih lengkapnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode berikutnya.